Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita mau belajar mengenai latihan ulangan atau latihan sumatif dari topik Pitagoras ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar atau mempersiapkan diri menghadapi topik ulangan Pitagoras. Sebenarnya jangan lupa di sebelah kanan atas nanti akan kasih link kumpulan video tentang Pitagoras sehingga teman-teman bisa belajar dari video yang pertama sampai videonya yang terakhir ya. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Langsung aja ya, kakak nggak perlu jelasin lagi rumus Pitagoras seperti apa, karena ini adalah latihan ulangan Pitagoras. Nah, kakak ini mengambil latihan ulangannya itu dari buku pena kurikulum Merdeka terbitan Erlangga. Nanti buat yang mau cari bukunya bisa kakak taruh di kolom deskripsi ya untuk bukunya ya. Perhatikan gambar di samping, luas dari persegi A itu berapa. Nah, ini adalah salah satu cara pembuktian dari teorema Pitagoras ya, di mana luas persegi yang paling besar ya, maka luasnya B itu akan sama dengan luasnya C ditambah dengan luasnya A gitu ya. Di mana luasnya B ini adalah 13 cm pangkat 2, luas C-nya 4,6 ditambah dengan luas A. Sehingga kalau dicari untuk luas A-nya itu adalah 13 dikurang 4,6. Maka nanti kita akan punya jawaban di sini 8,4 cm pangkat 2. Nah, jadi ini sudah luas ya yang dikasih tahu ya, bukan sisinya. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini suatu persegi panjang memiliki luas 168 cm dan diagonal sisinya 25 cm. Keliling persegi panjangnya itu berapa? Nah, kita gambarin dulu sedikit persegi panjangnya di sini. Kemudian katanya ada diagonalnya dengan panjang 25 cm. Kemudian kita punya panjangnya di sini, lebarnya di sini ya. Nah, yang ditanyakan keliling. Nah, rumus keliling itu kan adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Berarti kita perlu mencari nilai dari panjang dan lebarnya. Kita akan pakai keterangan yang ada. Keterangan pertama itu kita punya di sini adalah luas ya. Luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikalikan lebar, hasilnya adalah 168. Kemudian diagonal sisi. Nah, diagonal sisi ini berhubungan dengan Pitagoras ya. Jadi siku-sikunya di sini persegi panjang itu siku-siku. Kita lihat depannya siapa sehingga kita punya nanti 25 kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kalau teman-teman berpikir pakai substitusi atau eliminasi boleh, tetapi di sini nanti agak sedikit kurang pas ya. Kurang pasnya kenapa? Karena nanti kalau kita substitusi atau eliminasi nanti bisa timbul persamaan dengan pangkat 4. Jadi agak sulit. Nah, terus gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, kakak mengerjakan dengan menggunakan konsep aljabar. Kalau kakak punya P ditambah L ya dikuadratkan, itu hasilnya adalah P kuadrat ditambah 2 dikalikan P dikalikan L ditambah L kuadrat ya. Ini sesuai dengan rumusnya mungkin kakak tulis di atas aja ya. A ditambah B ya, kalau dikuadratkan itu sama dengan A ditambah B dikalikan dengan A ditambah B ya. Ini kalau kita kalikan seperti ini, nanti kita akan dapatnya itu adalah A kuadrat tambah 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Nah, cuma A-nya diganti P, B-nya diganti dengan L. Perkalian istimewa, perkalian aljabar. Nah, kalau sudah, target kita adalah mencari P tambah L ini. Kemudian kita punya di sini ada yang bisa kita jadikan satu, yaitu P kuadrat ditambah L kuadrat. Kemudian ditambah 2 dikalikan P dikalikan L. Nah, kalau kita lihat 2 dikalikan P dikalikan L ada 168 ya teman-teman ya. Kemudian untuk P kuadrat tambah L kuadrat itu kita punya di sini berdasarkan si Pitagorasnya. Maka kita akan punya nanti di sini adalah 25 kuadrat ditambah 2 dikali 168. Maka 625 ditambah ini dikalikan jadi 336, kita punya di sini 961, itulah P ditambah L-nya di kuadrat. Sehingga nanti nilai P ditambah L-nya itu adalah akar dari 961, kita punya di sini 31 cm. Sehingga kelilingnya tinggal 2 dikalikan 31, berarti kita punya 62 cm, jawabannya adalah yang C. Cukup sulit ya, ternyata ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini lebih gampang, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut.
hubungan antara sisi-sisinya yang tidak benar itu yang mana. Ya kita tinggal lihat saja siku-sikunya di mana. Contoh kita punya siku-siku di sini. Maka kalau kita mau mencari B kuadrat itu adalah C kuadrat ditambah dengan E kuadrat. Ya, berarti ini betul. Kalau kita mau mencari A kuadrat, nah A kuadrat itu berarti E kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Jadi yang pertama kuadratnya itu selalu yang di depan siku-siku. Maka ini juga betul ya. Nah, berarti kalau yang B betul, yang C betul, maka yang B pasti salah. Nggak mungkin dong kalau E-nya atau C-nya kita pindahkan ke sini kan jadi negatif ya. Padahal di sini adalah positif. Dan yang terakhir yang D, kalau kita lihat ya, si C tambah D. C tambah D itu adalah yang paling panjang ini. Kalau kita lihat siku-sikunya yang di sini, maka kita lihat ke depannya, maka C tambah D kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan A kuadrat, maka ini juga sudah tepat. Sehingga yang tidak benar ya, jawaban yang tepat untuk soal ini itu adalah yang B. Nggak sulit, langsung ke soal yang nomor 4. Perhatikan gambar berikut ya, dan tentukanlah panjang EF ditambah FG ditambah EG. Oke, nah ini sebetulnya nanti kita akan pakai suatu bentuk yang cukup istimewa kalau di sini. Jadi kalau ada siku-siku, kemudian dibagi suatu garis tinggi lagi siku-siku di depannya, nanti akan ada rumus khususnya. Nah, kita mau mencari panjang EF, FG, dan EG, HG-nya 16 dan HE-nya 20. Paling gampang kita mencari panjang GE-nya terlebih dahulu dengan melihat segitiga HEG gitu ya. Melihat segitiga HEG, kita lihat siku-sikunya di G, maka kita lihat ke depan, maka kita punya HE kuadrat sama dengan HG kuadrat ditambah dengan EG kuadrat. Nah, ini kita mau cari EG-nya ya. HE-nya itu di sini kakak punya 20 kuadrat ya. Sama dengan HG-nya 16 kuadrat ditambah di sini EG kuadrat. Maka kakak punya 400 sama dengan di sini dikuadratkan 256 ditambah dengan EG kuadrat, sehingga untuk EG kuadratnya adalah 400 dikurang 256. Untuk EG-nya, EG kuadratnya adalah 144, sehingga nilai EG-nya adalah akar dari 144 yaitu 12 cm. Nah, kalau teman-teman sudah ulangan, maka teman-teman harusnya sudah mulai terbiasa atau sudah mulai ingat ya triple Pitagoras, sehingga kalau teman-teman mau melewati tahap ini dan langsung tahu oh ini 16, 20 ini 12 kak pakai triple Pitagoras, itu boleh banget ya. Apalagi kalau ulangannya bentuknya pilihan ganda seperti ini, teman-teman bisa menghemat banyak waktu. Nah, berikutnya ini kita sudah tahu hasilnya 12, kemudian kita mau mencari yang bisa kakak cari berikutnya adalah si GF. Nah, tapi kita akan pakai bentuk yang sedikit khusus. Kenapa? Karena kalau kita cuma pakai ini nanti akan sedikit sulit untuk mencarinya ya. Untuk mencari si GF-nya akan sulit atau mencari EF-nya juga agak sulit. Bentuk khususnya apa? Bentuk khususnya itu kita punya rumus-rumus yang unik. Rumus-rumus yang uniknya itu kita ambil dari titik E di sini ya, di siku-siku yang terpotong. Kita bisa ambil ke arah depan. Nah, kalau ke arah depan, maka kita akan punya EG kuadrat sama dengan dari titik G, kita akan ke samping, maka kita punya HG dikali dengan ke samping juga. Maka kita dengan dikali GF. Itu yang pertama, tapi kita juga bisa menggunakan yang lain. Ya, rumus lain yang bisa dikerjakan itu tetap sama. Kita mulai dari titik E ini, tapi kalau tadi ke G, kita bisa juga ke F. Nah ya, nanti kita akan punya rumus EF kuadrat sama dengan, dari F ini kita pilih ke dekat dulu. Nah, kita akan punya GF dikalikan dengan yang sini. Nah, ini kita punya HF. Gitu ya. Kemudian satu lagi, ada lagi, yaitu bentuknya, itu kalau misalkan dari E ini, kalau tadi sudah ke G, sudah ke F, dia juga bisa ke H ya. Nanti kita akan punya rumus, itu adalah HE kuadrat, sama dengan dari H kita bisa ke G, maka kita punya GH, dikali dari H kita bisa ke F, maka kita punya HF. Gitu ya. Nah, ini kakak biasa sebutnya sebagai rumus air mancur. Ada juga di video kakak, nanti kalian bisa cek gitu ya. Nah, tapi kita akan pakai yang merah ya, karena kita butuh si, nah, kita butuh siapa? Kita butuh si GF-nya. Maka di sini EG-nya sudah punya 12 kuadrat sama dengan si HG. HG kita punya 16 dikalikan dengan GF,
Maka 144 sama dengan 16 dikalikan GF. Maka GF-nya adalah 144 dibagi 16, kita punya hasilnya 9 cm. Nah, ini 9. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, 12, 9. Nah, sekali lagi teman-teman yang sudah bisa pakai triple Pythagoras bisa dapat di sini hasil adalah 15. Kalau yang masih harus menghitung, ingat siku-sikunya di sini, kita lihat depannya. Maka nanti kita pakai EF kuadrat sama dengan GF kuadrat ditambah dengan EG kuadrat. GF-nya 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, kita punya 144 ditambah 81 ya, dikuadratkan. Jadi 225 dijumlahkan. Maka untuk EF-nya adalah akar dari 225 yaitu 15 cm. Nah, tetapi yang ditanya bukan 15 cm-nya, kita tinggal selesaikan yang ditanya ya. EF-nya tadi kita sudah dapat 15, kemudian untuk FG-nya kita punya 9, kemudian EG-nya 12 ya. Maka kita punya nanti di sini jawabannya itu adalah 36 cm yaitu yang nomor 4 gampang ya. Wah, kita baru 4 nomor. Kita akan bahas 15 nomor, tapi kita sudah 10 menit ya. Masih kuat bertahan, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan triple Pythagoras. Nah, ini cukup mudah ya. 3, 4, 5 iya. 3, 4, 5 dan kelipatannya. Nah, ini juga iya. Kemudian 8, 15, dan 17 dan kelipatan juga iya ya. Bisa nih. Kemudian kita juga punya 5. Kemudian kita punya 12, 13 dan kelipatannya ini bisa juga ya. Berarti bisa 10, bisa 24, bisa 26 gitu ya. Kemudian tadi kita juga punya kalau misalkan 9, 12 dan 15. Nah, ini sebenarnya kelipatan dari ini ya. Nah, yang bukan triple Pythagoras adalah yang C. Oke, mulai dari nomor 6 ini kakak akan coba kalau ada triple Pythagoras, kita akan hitung pakai triple Pythagoras ya. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Perhatikan gambar di samping. Untuk soal nomor 6 diketahui segitiga sembarang ABC dengan panjang AB. AB-nya di sini 25 cm dan AC-nya di sini kita punya 17 cm. Garis AD merupakan garis tinggi segitiga ABC sehingga BD banding BC. Oke, di sini kita punya BD dibanding BC sama dengan 5 dibanding 7 ya. BD dibanding BC besar dibanding semua 5 banding 7. Berarti kalau kita mau cari perbandingan BD dibanding DC itulah 5 banding 2 gitu ya. 5 banding 2. Kenapa? Supaya BC-nya jadi 7 gitu ya. Caranya seperti itu. Oke. Karena perbandingan kakak tidak tulis begini aja tapi kakak kasih lingkaran supaya nanti kakak ingat oh ini bukan angkanya tapi ini perbandingan. Lanjut, kemudian yang ditanya apa sih atau berapa sih panjang dari AD. Di sini kita nggak bisa pakai rumus yang tadi di nomor 4. Kenapa? Karena di sini titik A-nya itu nggak ada keterangannya ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kemudian apakah kita bisa mencari panjang BC-nya pakai Pythagoras, Kak? Nggak bisa juga. Kenapa? Karena di A-nya nggak ada siku-siku. Jadi nggak boleh. Walaupun kelihatannya siku-siku, tidak boleh kita mencari BC-nya pakai Pythagoras. Nah, terus gimana cara carinya? Kalau kita lihat yang bisa Pythagoras itu adalah segitiga yang sebelah kiri, segitiga BAD dan segitiga DAC gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari si AD, pakai segitiga kiri, pakai segitiga 1, pasti hasilnya sama kalau kita pakai segitiga 2. Berarti AD kalau kita cari ya, nah kakak pakainya AD kuadrat. Kenapa AD kuadrat gitu ya? Supaya nanti kita bisa langsung pakai Pythagorasnya ya. Karena kalau kita lihat yang satu, maka kalau kakak lihat ke sini, maka kakak punya AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Sehingga untuk AD kuadratnya adalah AB kuadrat dikurang BD kuadrat. Sedangkan kalau yang kedua, nah siku-siku di sini kakak lihat di sini, maka AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Sehingga untuk AD kuadratnya itu adalah AC kuadrat dikurang DC kuadrat ya. Jadi dua ini yang akan kita pakai ya. Satu yang sebelah satu yang segitiga nomor 2. Nah, yang segitiga nomor 2-nya kakak tulisin dulu karena mumpung spidolnya masih warnanya ungu dan yang nomor satunya itu berarti di sini AD kuadratnya bisa kita ganti jadi AB kuadrat dikurang BD kuadrat gitu. Terus gimana Kak cara melanjutkannya gitu ya. Ini kan tadi sama, terus kita ubah pakai Pythagoras, terus bagaimana cara mengerjakannya.
AB-nya kita punya 25 kuadrat. Nah, harus kita simpan dulu ya. AC-nya kita juga punya di sini 17 kuadrat. BD dan DC, tadi kita sudah tahu perbandingannya. Kalau kita tahu perbandingannya, kita boleh anggap dia sebagai 5X, kita boleh anggap dia sebagai 2X. Kalau kita tahu perbandingannya ya. Maka dikurang 5X dikuadratkan, dikurang kita punya 2X dikuadratkan. Maka 25 kuadrat dikurang 25X kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang di sini 4X kuadrat. Maka 625 dikurang 25X kuadrat sama dengan 17 kuadrat itu adalah 289 dikurang 4X kuadrat ya. 289 kakak pindahin ke sebelah sini. Maka kakak punya 625 dikurang 289 sama dengan, maka kakak punya min 4X kuadrat ditambah 25X kuadrat. Karena ini kakak pindahkan ke sebelah sini. Maka di sini kakak punya 336 sama dengan 21X kuadrat. Maka nilai X kuadratnya 336 dibagi dengan 21, kakak punya 16. Maka lanjut ke sebelah sini, untuk nilai X-nya adalah akar dari 16 yaitu 4 cm. Sehingga kita punya nanti untuk nilai BD-nya ya, karena ini 4, maka 5 dikali 4 kita punya 20 cm. Dan untuk yang DC-nya ya, untuk DC-nya itu di sini kakak punya 4 ya, 2 dikalikan 4 berarti kita punya 8 cm. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat teman-teman bisa pakai entah segitiga ABD. Nah, kalau pakai segitiga ABD maka jadi seperti ini, siku-siku di sini 20, 25. Sekali lagi kalau tahu triple Pythagoras kita tahu ini hasilnya 15 ya. Kalau nggak tahu gimana Kak? Pakai rumus tadi nih. Mana nih? Ya, rumus ini lagi nih ya, rumus Pythagoras lagi dihitung. Oke, kalau bisa juga kita pakai yang sebelahnya. Nah, kalau yang sebelahnya, kalau kita pakai di sini, maka kita punya 8, kita punya 17, kita punya di sini juga 15. Ini juga triple Pythagoras ya. Jadi boleh pakai triple Pythagoras, boleh dihitung. Kalau teman-teman sudah hafal triple Pythagoras, ya, itu sangat membantu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 7. Suatu segitiga ABC terletak seperti pada gambar berikut, hitung panjang AC. Wah, ini gampang ya. Ini berarti panjang B-nya satu satuan dan panjang BC-nya kita sini punya 4. Sehingga panjang AC kuadrat itu adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka 1 tambah 16 atau 17. Sehingga untuk AC-nya adalah akar dari 17 yaitu akar 17. Ya, nggak bisa diapa-apain. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sekarang kita coba soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini mirip banget tadi sama soal nomor 6 ya. Tapi kita bisa hitung satu-satu di sini ya. Yang pertama kita akan lihat dulu si segitiga BAD-nya ya. Segitiga BAD, maka siku-siku di sini kita akan lihat di sini ya. Kita ditanya panjang dari BC-nya. Maka kita punya di sini AB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. AB kuadrat adalah 2 akar 5 dikuadratkan sama dengan BD kuadrat adalah 3 kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. 2 akar 5 dikuadratkan, 2 dikuadratkan jadi 4, akar 5 dikuadratkan jadi 5, jadi 4 kali 5 ya. Sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Ya, ini 3 kuadrat kita ubah aja ya, jadi 9. Maka untuk AD kuadratnya adalah 20 dikurang 9, karena 4 kali 5, 20. Ini 11 ya. Kakak biarkan saja 11 tidak dijadikan akar. Kenapa? Karena nanti akan kepake untuk menghitung yang segitiga ADC. Kalau kita lihat siku-sikunya di sini, maka kita punya depannya adalah si AC, maka AC kuadrat sama dengan AD kuadrat. Nah, ada AD kuadrat ya, jadi nggak perlu khawatir mengkuadratkan lagi. Ditambah dengan DC kuadrat. AC kuadratnya 36 ya, dapat dari mana? Dapat dari 6 dikuadratkan sama dengan AD kuadrat kita punya di sini 11 ditambah si DC kuadrat. Maka DC kuadratnya 36 dikurang 11 yaitu 25. Oh, berarti nilai DC-nya adalah akar 25 yaitu 5 cm. DC-nya 5, BD-nya 3 sehingga panjang BC ya itu adalah 3 tambah 5, kita punya 8, maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal nomor 9.
Pada gambar di bawah ini segitiga ABD siku-siku di A ya, siku-siku di A. Dari ukuran yang tercantum itu segitiga BCD adalah segitiga apa? Oke. Kalau ini gampang banget langsung pakai triple Pythagoras ya. Ini 6, 8 kita punya di sini 10. Nah, kita mau mencari tahu di sini itu siku-siku ataukah sembarang, apakah tumpul ataukah sama kaki. Kalau sama kaki udah pasti enggak ya, karena tidak ada yang sama. Kalau sembarang kita perlu cek dulu. Kalau tumpul nanti kita juga perlu cek. Kalau tumpul di B sih rasanya enggak ya. Kalau dari gambar sih jauh dari tumpul di B. Mungkin tumpul di D. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita akan cek ya. Jadi yang paling panjang tuh siapa? Paling panjang adalah BC kuadrat. BC kuadrat ini bagaimana hubungannya dengan DC kuadrat ditambah dengan BD kuadrat ya. Di sini BC kuadratnya 26 kuadrat. DC-nya itu adalah 24 kuadrat ditambah ini 10 kuadrat. 26 kuadrat itu adalah 676, di sini kita punya 576, 24 kuadrat ditambah 100. 676, di sini kita juga 676. Oh, ternyata sama. Kalau sama, berarti kita punya segitiga siku-siku. Nah, terus kalau nggak sama gimana, Kak? Kalau yang sembarang, nanti ini akan lebih besar ya. Jadi kalau lebih besar, nah ini adalah hasilnya sembarang. Tapi kalau lebih kecil, nah ini nanti akan kita punya lancip tapi tidak siku-siku gitu ya. Nah, jadi ngeceknya seperti itu, dan kalau sekali lagi kalau teman-teman sudah hafal triple Pythagorasnya bisa langsung deh ya. Lanjut ke soal nomor 10, dikasih tahu segitiga sama kaki, panjang sisinya sama kakinya ada 9, panjang alasnya 2/3 kali panjang sisi. Berapa tingginya? Kita gambar dulu sedikit seperti ini, segitiga sama kaki, kita punya 9 dan 9. Tingginya itu selalu tegak lurus ya. Katanya panjang dari alasnya adalah 2/3 dikalikan panjang sisi. Berarti 2/3 dikali 9. Berarti kita punya 6 cm. 6 cm itu dari ujung ke ujung. Sehingga kalau di segitiga sama kaki, dia akan membagi sama besar kiri kanan. Berarti kita punya 3 dan 3. Maka tinggal pakai rumus Pythagoras ya. Ini tinggi yang dicari. Depannya siku-siku adalah 9, maka 9 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, berarti 81 sama dengan kita punya T kuadrat ditambah 9. Nilai dari T kuadratnya adalah 81 dikurang 9, T kuadrat adalah 72. T adalah akar dari 72. 72 itu adalah 2 dikalikan 36 ya. Nah, 36 ini itu bisa keluar dari akar, hasilnya 6. 6 akar 2, sehingga tingginya adalah yang A, 6 akar 2. Lanjut deh ke soal yang nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini berarti tinggal kita gambarkan dulu kalau ketemu soal seperti ini. Suatu mobil bergerak ke arah timur sejauh 12 km, kemudian ke selatan. Nah, ke selatan sejauh 18 km. Jika dari titik keberangkatan mobil hingga titik pemberhentian yang ditarik suatu garis, berarti kita tarik garis. Nah, ini berapa nih jaraknya X gitu ya. Nah, timur dan selatan tuh saling tegak lurus sehingga kita punya siku-siku di sini. Sehingga kalau kita pakai Pythagoras, kita akan punya X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Maka X kuadratnya adalah 144 ditambah dengan 324. Nilai X kuadratnya itu adalah 468. Sehingga X-nya adalah akar dari 468. Kak, gimana nih cara mengerjakannya? Akar 468. 468-nya kalian cari dulu pohon faktornya ya. Dan boleh enggak bilangan prima. Misalkan kalian kepikir nih kayak bisa dibagi 4 deh, Kak. Hasilnya 117. 117 kayak bisa dibagi 9, Kak. Hasilnya 13 gitu ya. Boleh. Sehingga nanti X-nya itu adalah akar dari 4 kali 9 kali 13. Nah, yang bisa keluar dari akar adalah 4-nya. Keluar dari 2. 9-nya keluar jadi 3, akar 13. 13-nya nggak bisa keluar ya. Maka kita punya jawabannya 6 akar 13 km, berarti yang B. Lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini sedikit lumayan ya. Kalau kita lihat di sini gambar di bawah sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Tanah itu akan digunakan untuk taman dan kolam berbentuk segitiga ya. Kolamnya berbentuk segitiga. Keliling taman yang berarti yang berwarna oranye itu berapa? Nah, yang kita perlukan itu kita perlu mencari berapa sih lebar ini. Karena bagian sini 12, tapi bagian sini kita belum tahu.
Maka kalau kita lihat segitiganya, berarti di sini kita bisa lihat di depannya kita anggap ini X pakai rumus Pitagoras ya. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah. Nah 4/5 kakak mau ubah sedikit. 4/5 itu adalah 9 dibagi 2 ya, 4,5. Ya, ini berarti 9/2 dikuadratkan ya. Buat yang masih bingung, 4,5. 4 itu adalah 4,5. Berarti ini kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 4 dikalikan 2, 8 ditambah 1 jadi 9/2. Maka di sini X kuadrat sama dengan 36 kuadrat ditambah kakak punya 81/4. 36-nya udah nggak pakai kuadrat ya. Kenapa sih kakak jadi pecahan? Supaya gampang nih ya. Gampang ketika menjumlahnya dibandingkan pakai desimal. Maka kakak samakan penyebut menjadi 4, berarti 36-nya dikalikan 4 jadi 144 ditambah 81/4 itu berarti 225/4. Maka kita punya di sini untuk nilai X-nya adalah akar dari 225/4 yaitu 15/2 yaitu 7,5. Berarti kalau kita mau menghitung keliling, nah kita mau menghitung keliling, berarti dari sini kita ke sini ya 4,5 ya ditambah kemudian kita ke sini berarti ditambah 6, kemudian di sini ditambah 12 ya, tambah 12, kemudian ditambah yang ini tadi sudah dapat 7,5. Kemudian ditambah yang ini juga 12 ya. Berarti kita punya di sini 4,5 tambah 7,5 dulu kakak tambahkan jadi 12 tambah 6 tambah 12 tambah 12 gitu ya. Maka kakak punya 36 ditambah dengan 6 kita punya 42 meter. Nah jawabannya nggak ada ya. Jawabannya itu berarti harusnya adalah yang E yaitu 42 meter. Lanjut soal nomor 13 sedikit lagi, masih ada 3 soal lagi ya. Di sini dikasih tahu panjang AB itu katanya adalah 8 cm. AB 8 cm, oke. DE katanya 2 kali BC. DE 2 kali BC, BC yang kasih tahu, maka BC kakak anggap X. DE-nya karena 2 kali BC kakak anggap 2X ya. Kemudian panjang AC-nya adalah 10. Nah, ya. Kemudian sini panjang AB-nya katanya 8. AD dibanding BD itu 3/5. 3/5. Ya ini perbandingan nih 3/5. Oh ini gampang dong. Kalau 3/5 dan total panjangnya 8 ya pasti panjangnya 3 dan 5 gitu ya. Kenapa? Karena kan 8 dari 8 bagian, AD-nya 3 bagian, BD-nya 5 bagian. Udah pasti 3 dan 5. Oke. Berapakah nilai X? Nilai X kakak nggak mau hitung karena kita punya 10, 8, maka kita punya di sini 6. Sehingga di sini kita punya adalah 12 ya. Maka kalau kita lihat BC itu adalah 12 sama dengan 2 dikalikan AD. BC itu 6. 6 itu 2 dikali AD, berarti 2 dikali AD itu adalah 3, berarti ini betul. Panjang BE 2 lebihnya dari ED. BE itu adalah, BE kita belum cek. Nah ini triple Pitagoras lagi, boleh teman-teman kerjakan. 5, 12, nanti di sini 13. Kalau mau dihitung maka kita lihat siku-sikunya. Maka nanti rumusnya pakai BE kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah BD kuadrat. BE-nya itu 13, ini ED-nya adalah 12. Oh berarti bukan 2 ya, tetapi 1. Ya, berarti ini tidak benar. Keliling segitiga BDE, BDE adalah 30. BDE itu kelilingnya adalah 12 tambah 13 tambah 5, ini betul 30. Luas segitiga ABC lebih kecil dari luas segitiga BDE. Nah, ini kalau mau dihitung boleh, tetapi kalau kita lihat di sini karena kita sudah ketemu ya, pernyataan yang tidak benar itu adalah yang B. Itu ya, karena B itulah 1 lebihnya dari ED. Lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini agak panjang nih ya. Perhatikan gambar di samping terdiri dari gabungan jajar genjang ABCD dan layang-layang BCFE dengan sisi AB sama dengan BE. BC-nya katanya 10. Nah, karena ini jajar genjang maka di sini 10 juga. Diagonal BF kakak bikin seperti ini. 16 karena dia layang-layang di sini siku-siku dan langsung kebagi 2, langsung kita tulis 8 dan 8. Maka kakak bisa tahu ini kalau kakak anggap titik O, maka si CO-nya di sini kakak bisa langsung tahu nilainya 6.
Dapat dari mana, Kak? Triple Pitagoras ya. Jadi manfaatkan triple Pitagoras. Kemudian luas layang-layang BCFE. Jadi layang-layang BCFE katanya 168. Nah, layang-layang BCFE itu rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Maka 168 diagonal 1 adalah BF dikali diagonal 2 adalah CE dibagi 2. 168 sama dengan BF-nya itu 16 dikali CE dibagi 2, berarti dicoret jadi 8. 168 sama dengan 8 CE, maka CE-nya 168 dibagi 8, kita punya 21. CE 21 sehingga EO itu adalah 15 ya. Kenapa? Karena dikurangi si CO yang 6 ya, supaya dari sini sampai sini itu adalah 21. Oke. Nah, kemudian kita masih disuruh cari keliling ya, tapi kita masih punya satu yang belum kita tahu, yaitu si BE dan si EF sama si AB ini. Ya, karena yang ini kita udah tahu juga nih, di sini 10 gitu ya. Nah, kita bisa pakai triple Pitagoras lagi untuk segitiga yang ini. Nah, ini kita bisa pakai triple Pitagoras lagi nih. Kalau 8, 15 ya siku-siku, maka miringnya di sini 17. Kalau mau dihitung, teman-teman bisa pakai rumus Pitagoras di mana BE kuadrat sama dengan BO kuadrat ditambah OE kuadrat. Berarti ini 17, di sini juga 17, di sini juga 17. Sekarang yang ditanya adalah keliling ABEFCD, berarti keliling bangun gabungannya. Berarti kita mulai dari A, nah berarti kelilingnya. Kita mulai dari A ke B, maka kita punya 17, ditambah B ke E, kita punya 17 lagi, tambah E ke F, kita punya 17 lagi, F ke C, kita punya 10, C ke D, kita punya 17, ditambah D ke A, kita punya 10 lagi ya. Maka 17-nya ada 4 ya, 10 tambah 10, 20, 17 dikalikan 4 itu kita punya 68, sehingga kelilingnya 88 cm, itu jawabannya yang C. Soal yang terakhir, nah soal yang terakhir ini cukup unik ya, sedikit menipu ya, nggak banyak tapi ya. Di sini kita punya panjang AE adalah 6, panjang AB berarti juga 6, kemudian panjang CD itu adalah 9. Kemudian kita ditanya berapa sih, panjang BC-nya 8, ditanya berapa sih panjang dari ED ini. Oke, nah kalau kita lihat ini agak membingungkan ya, ini segitiga yang mana? Segitiganya kalau kita lihat, kalau kita tarik itu cuma dari AC sini doang gitu ya. Sedangkan si ED ini nggak ada segitiganya, berarti kita mesti misalkan perpanjang ke sini ya, tapi kalau perpanjang ke sini kita cuma dapat segitiga yang sebelah kanan. Kalau kita perpanjang ke yang kiri, nah yang ini diperpanjang juga dapat begini doang. Ya, dan ada overlap di sini, kita nggak tahu gimana cara ngitungnya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya ternyata gini teman-teman ya. Jadi, karena kita punya di sini bentuknya adalah siku-siku, berarti kakak mau bikin yang namanya persegi panjang dulu di sini. Nah, kakak mau bikin persegi panjang dulu di sini, siku-sikunya juga di sini ya. Maka di sini juga 8, maka di sini juga 6. Oke, kenapa? Karena ini kakak pindahin gitu. Ini kakak geser ke sebelah sini, kakak geser ke sebelah sini. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kakak bisa mendapatkan segitiga dari A, kakak tarik ke D, nah kemudian kita punya ke sini. Nah, seperti ini nih teman-teman ya. Nah, kita punya siku-sikunya di sini ya. Maka ini dari sini itu adalah 15, ini 8, kita bisa cari sebetulnya panjang AD-nya ya. Jadi untuk AD kuadrat sama dengan ini kakak anggap si AB, C, D, E, F. Nah gitu ya. AF kuadrat ditambah DF kuadrat. Dan sebetulnya kalau kita mau hitung pakai triple Pythagoras juga boleh. Karena AF-nya itu 8, ditambah di sini kita punya 15 ya. Tadi kita sudah punya juga nih 8 sama 15 itu adalah 17 triple Pythagorasnya. Sehingga nanti kita dapat nilai AD-nya adalah 17 gitu ya, pakai triple Pythagoras. Kalau sudah dapat AD-nya 17, maka sekarang kita baru lihat segitiga yang ini. Nah, kalau ini bisa dong, kita hitung dong ya. Nah, ini kita di sini kakak anggap dia siku-siku ya, karena kalau enggak agak sulit untuk bisa dikerjakan. Oke,
Kalau kita anggap sisi siku-siku, maka kita punya di sini segitiganya. Maka kalau kita mau cari panjang ED-nya, tetap pakai rumus Pitagoras. Kalau kita lihat di depan siku-sikunya adalah AD kuadrat sama dengan kakak punya AE kuadrat ditambah ED kuadrat. AD kuadratnya berarti 17 dikuadratin, AE kuadratnya 6 kuadrat ditambah ED kuadrat, maka 289 sama dengan 36 ditambah ED kuadrat. Maka untuk ED kuadratnya 289 dikurang 36. Maka untuk ED kuadratnya kakak punya di sini dikurangi itu adalah 253. Sehingga nilai ED-nya adalah akar dari 253. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sehingga hasil jawabannya itu adalah yang C. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Ada 15 soal ya. Mungkin terasanya lama nih Kak. 15 soal aja saya ngerjain atau kakak ngejelasinnya sampai 30 menitan lebih gitu ya. Nah, tapi perlu diingat kakak menjelaskan supaya teman-teman bisa ngerti bagaimana cara mengerjakannya. Dan kakak harap nanti ketika kalian mengerjakan di sekolah, kalian manfaatin banget yang namanya triple Pythagoras. Kenapa? Karena triple Pythagoras sangat mempercepat perhitungan kita ya. Kayak tadi ya. Di sini kita mempercepat hitungan nih, jadi cepat ngitungnya gitu ya. Harusnya kita ngitung dulu berapa 8 kuadrat, berapa 15 kuadrat, dan hafalkan bilangan kuadrat. Ya, hafalkan bilangan kuadrat. Sejelek-jeleknya angka pada ulangan Pitagoras ya, yaitu angka-angka rakar seperti ini, pasti 70-80% soalnya itu angka-angka yang bulat, triple Pitagoras ya. Jadi kalau teman-teman menghafalkan kuadratnya juga mempercepat. Jadi sudah bukan lagi 8 kuadrat kalian hitung berapa 8 kali 8. 15 kuadrat bukan lagi 15 kali 15 kalian hitung manual, tetapi sudah harus hafal 15 kuadrat adalah 225 dan itu akan mempercepat teman-teman dalam mengerjakan soal-soal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.